Saudaraku sekalian yang kekasih, dunia kita hari ini dipenuhi dengan kompetisi-kompetisi dalam berbagai bidang hidup, saudara. Kompetisi dalam bidang olahraga, kompetisi dalam bisnis, kompetisi dalam lingkungan dunia politik dan pemerintahan. Dan itu tidak dapat dipungkiri, ya, tidak dapat disangkali. Dan itulah yang telah menggerakkan manusia menjalani hidup, mengerahkan seluruh pikiran, tenaga, daya, kemampuan, dan apapun segalanya demi untuk memperoleh kemenangan, demi untuk memperoleh kelebihan, saudaraku. Ya. Dan itu sudah menjadi bahasa hidup, irama hidup. Bahasa dan irama hidup manusia pada umumnya atau hampir semua orang demikian. Karena suasana dunia seperti ini, tanpa sadar kita juga ikut terjerumus. Paling tidak, saudaraku, kita ikut terbawa. Walaupun bukan pelaku utama, kita menjadi supporter, pendukung, dan di balik langkah kita jadi supporter, kita mendapatkan keuntungan, kesenangan, benefit. Dan tanpa sadar kita tidak memiliki tujuan hidup. Itu bukan tujuan hidup, tapi dijadikan tujuan hidup, saudaraku. Saya ulangi, saudara, dunia ini penuh dengan kompetisi dalam berbagai bidang hidup. Dan manusia mengerahkan, mempertaruhkan seluruh kehidupannya demi untuk mencapai keunggulan, kelebihan, kemenangan, keutamaan, keulungan terkait dengan kompetisi tersebut. Dan kita, walaupun mungkin bukan pelaku utama, kita terbawa dalam suasana itu. Ya, bukan tidak mungkin gereja pun melakukan kompetisi. Siapa yang mau menjadi gereja paling besar, menjadi gereja yang paling populer, pendeta yang paling populer, ya. Mungkin saudara bukan pelaku, tapi saudara salah satu dari anggota gereja atau pengikut seorang pendeta, lalu Anda ikut berkompetisi. Nah, tentu betapa celakanya saya kalau ikut berkompetisi itu. Tapi dulu saya ikut, saudara, ya. Dulu saya ikut. Siapa yang tidak ingin menjadi gereja yang keren, pendeta yang keren, punya berbagai aktivitas dan berbagai jabatan yang terhormat. Tanpa sadar kita terjebak dalam kompetisi ini, saudara. Benar-benar rusak. Kita terjebak, kita menjebak orang. Ini kalau pemimpin seperti saya. Tapi saya telah bertobat dan mau terus bertobat. Kita jangan ikut-ikutan berkompetisi. Kalau kita sudah melewati tahun-tahun panjang dalam tindakan langkah berkompetisi, sekarang kita harus berhenti. Bukan berarti lalu kita berhenti dari segala kegiatan hidup. Kita harus tetap melakukan pekerjaan dengan segala kegiatannya, tapi bukan bermaksud untuk berkompetisi dengan orang lain. Mengapa? Sebab saudaraku sekalian, yang kita lakukan ini sepenuhnya bertujuan
agar kita menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Kalau kita mau berkompetisi, kita berkompetisi untuk kekekalan, saudaraku. Nah, kalau kita sebagai pengusaha, apakah tidak boleh berkompetisi, Pak? Ya, kita harus maksimal dalam bisnis. Punya untung besar, perusahaan besar, tapi tidak bermaksud untuk menggunakan kebesaran itu bagi kepuasan kita. Kita harus gunakan untuk Tuhan. Kalau saudara seorang atlet, saudara harus bermaksimal dalam bidang Anda. Orang tua yang anaknya jadi atlet mensupport anak-anak mereka untuk sukses. Tetapi sukses keberhasilan itu bukan untuk kepuasan, kesenangan sendiri. Kita mempersembahkan itu untuk Tuhan. Jadi di sini yang menjadi masalah adalah motif kita melakukan segala sesuatu. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, saudaraku. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Nah, kalau kita mau berkompetisi, tidak salah, tapi berkompetisi kita untuk kekekalan. Bagaimana suatu hari nanti ketika semua orang menghadap tahta pengadilan Tuhan, nah kita berprestasi di situ, saudaraku, ya. Kita berprestasi. Mengutip ucapan pemazmur di Mazmur pasal 42, saudaraku, ayat yang keempat, kelima maksud saya. 4, 5 ya. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ingat kalimat ini. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Nah, ini berkompetisi sebenarnya. Tapi berkompetisi bukan untuk kehidupan di bumi, tapi di kekekalan. Pasti orang yang berkompetisi ini tidak melukai orang, tidak merugikan sesama, pasti tidak menjadi jahat, pasti tidak. Tapi akan menjadi orang-orang benar, orang-orang suci, orang saleh, orang yang tidak bercacat, orang yang tidak berduri, orang yang tidak merugikan orang lain, orang yang tidak mengupayakan penderitaan orang lain. Pasti menjadi berkat. Nah, nanti di kekekalan baru semua akan dibuka. Prestasi yang kita capai selama kita hidup di dunia ini, saudaraku. Nah, saudara, mari kita mengisi hari hidup kita dengan benar dan bijaksana. Kita berkompetisi untuk kekekalan. Segala sesuatu yang kita lakukan hari ini memiliki proyeksi ke depan, proyeksi kekekalan. Bukan untuk kehidupan kita di bumi ini, bukan. Saudara sebagai seorang tenaga medis, sebagai seorang praktisi hukum, saudara sebagai pedagang, pengusaha, atlet, pengajar, guru, apapun, ibu rumah tangga, apapun yang sekarang saudara kerjakan semua itu benar-benar untuk kemuliaan Allah, dan itu bentuk kompetisi kita. Bentuk kompetisi kita itu.
Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Itu kompetisi kita. Ya. Kalau kita benar-benar mengisi hidup kita dengan benar seperti ini, kita tidak akan pernah menyesal, saudara. Kalau suatu hari nanti kita meninggal dunia, wah, aduh, kebahagiaan kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan menyediakan mahkota kebenaran bagi orang-orang yang setia sampai mati. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, kiranya renungan ini benar-benar, saudaraku, memberkati saudara sekalian dan memberikan motivasi saudara menjalani hidup. Dimulai hari ini, saudara, ini hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021. Ayo kita bersama berkompetisi untuk kekekalan. Inilah yang dimaksud Tuhan dengan mengumpulkan harta di surga. Angkat tangan saudara, diberkatilah hidupmu, engkau yang mengasihi Tuhan, segala berkat turun atasmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, demikian doa pagi kita. Sampai jumpa di waktu mendatang.